Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Dan ini Pak suami nggak sadar kalau lagi saya videokan karena beliaunya lagi sholat ya teman-teman. Dan ini kondisinya sekitar jam 3 malam. Dan ini habis sholat subuh kita duduk-duduk di luar. Dan itu Pak suami baru pulang dari masjid dan bawa oleh-oleh jajan ya teman-teman. Beli di lapak-lapak kue gitu ya, anak-anak kebagian satu-satu, alhamdulillah. Dan memang biasanya Pak suami memang selalu oleh-olehin kita setiap pulang sholat ya teman-teman. Dan ini anak-anak sudah mulai berangkat sekolah ya. Saya mulai angkat jemuran dan jemur-jemur baju yang sudah saya cuci ya teman-teman. Jadi saya hari ini mau gercep melakukan kegiatan teman-teman karena hari ini padat banget kegiatan. Jadi insya Allah hari ini saya mau merapikan taman tipis-tipis ya, dan teras gitu ya, deep cleaning ala saya teman-teman. Nah ini si kecil lagi main bola ya teman-teman, dan kebetulan ini saya harus gecap karena mumpung lagi nggak rewel ya, karena akhir-akhir ini lumayan rewel ya teman-teman, maunya deket-deket saya terus dan saya nggak boleh melakukan pekerjaan ini itu. Dan ini bisa teman-teman lihat, minta pangku sebentar dan minta dibukakan mainannya ya yang baru saya beli di Mr. DIY. Itu tadi harganya 13.000 ya teman-teman. Saya langsung berangkat ke Mr. DIY karena rencananya saya mau bersihkan ini jadi untuk hiburan anak saya biar nggak nangis-nangis gitu. Dan kemudian mungkin teman-teman penasaran apa sih yang sedang saya lakukan. Saya sebenarnya sedang, karena ini tanahnya ada lumutnya teman-teman karena sering disiram, dan di atas itu ada kanopi jadi lembab. Di sini sudah mulai tumbuh lumut. Jadi saya gemburkan tanahnya supaya ada rongga udara di dalam tanah. Lalu saya balik si tanah yang berlumut ini, dan bagian tanah yang tidak berlumut saya pindahkan ke atas. Memang seperti ini cara saya teman-teman untuk menjaga taman ini. Jadi ala-ala saya gitu ya, karena saya kurang paham bagian pertamanan. Karena menurut saya ini lebih enak dilihat gitu. Kemudian ini yang saya pegang ini adalah pohon pandan ya, tanaman pandan ya teman-teman, yang kemarin baru saya beli di pasar. Ini harganya 10 ribuan ya teman-teman untuk satu pohon. Kebetulan saya memang lagi perlu pandan gitu ya setiap hari, jadi biar nggak bingung-bingung ke pasar lagi gitu, karena di warung kadang nggak ada pandan ya teman-teman, jadi kita harus ke pasar dulu yang jaraknya lumayan jauh gitu ya. Nah sekedar cerita ya teman-teman, ini taman ini sudah pernah saya rombak 2-3 kali ya teman-teman. Lalu sudah saya belikan rumput gajah dan rumput gajahnya itu mati semua di sini, nggak ada yang hidup sampai sekarang ini. Mungkin apa karena saya kurang bisa cara merawatnya, apa memang tanahnya ini unsur haranya kurang subur ya teman-teman, jadinya pada mati kalau di sini. Karena memang nggak pernah saya kasih pupuk sih tanahnya ini, dan asli dari sekam-sekam yang kita beli dari penjual itu ya teman-teman, belum pernah saya kasih pupuk secara langsung. Nah ini saya lagi cabutin daun-daun yang kering, jadi biar lebih kelihatan rapi dan hijau semua. Saya lagi cabutin daun-daun yang kering ya teman-teman, lalu saya sapu-sapu di bagian tanahnya ini, saya rapikan sedikit-sedikit ya teman-teman. Beginilah memang cara saya dalam proses merapikan taman kecil yang sederhana ini ya teman-teman, karena memang koleksi tanamannya juga kurang banyak, dan akhir-akhir ini karena saya kurang bisa merawatnya, dan sebagian ini memang banyak yang mati ataupun kurang tumbuh ya teman-teman, kurang maksimal itu tumbuhnya. Makanya dulu waktu kami bikin taman ini dan
saya tanya ke penjual tanamannya atau penjual bunganya gitu ya, Bu, tanaman apa sih yang nggak perlu perawatan khusus? Jadi saya tanya seperti itu ya teman-teman, karena memang saya kurang bisa untuk rawat-rawat ya. Kemudian ini saya dibantu anak saya untuk memindahkan kursi karena kursinya lumayan berat ya teman-teman, karena saya mau deep cleaning di area teras ini. Tapi sebelumnya kita lap-lap kaca dulu ya teman-teman. Kaca jendela ini kita bersihkan dulu, karena nanti tetesan airnya itu biar tidak mengotori ketika saya membasahi lantai. Jadi kita bersihkan dulu di bagian atas ini ya. Dan ini kaca di kamar ya teman-teman, jadi ada 3 kaca yang saya bersihkan. Oke, sekarang saya mulai menyemprot teras. Jadi beginilah teman-teman kalau saya mau deep cleaning teras, jadi saya semprot semuanya, karena biasanya sehari-hari itu kan hanya dipel. Dan kalau saya mau deep cleaning, jadi saya turunin semua kursi-kursi dan meja yang ada di atas, lalu saya bersihkan kursi dan mejanya, disiram-siram gitu, lalu saya siram juga terasnya ya teman-teman. Jadi debu-debu yang tersisa yang di bawah-bawah kursi yang menempel itu, jadi insya Allah kena semprot semua ya. Jadi insya Allah bersih semua teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing di kolom komentar bagaimana cara teman-teman ketika untuk deep cleaning taman dan deep cleaning teras rumah ya. Jadi kita bisa sharing berbagi cerita gitu ya teman-teman. Kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, ini saya siram si kursinya ya teman-teman, karena mungkin ada debu-debu yang kurang sempurna. Dan ini kemudian rak pajangan bunganya saya semprot untuk celah-celah permukaan yang tidak bisa saya lap ya. Jadi saya semprot pakai air. Alhamdulillahnya itu debunya pada turun ya teman-teman. Dan ini saya mulai memasang lagi kursi ke tempatnya semula. Dan ini lumayan berat ya teman-teman, jadi saya dorong aja pelan-pelan, saya geser-geser pelan-pelan teman-teman, karena lumayan berat ini. Dan sebentar lagi saya mau geser meja juga ya teman-teman. Ini karena terbuat dari jati dan itu kakinya tebal, jadi memang bobot kursi ini berat. Dan juga mejanya itu terbuat dari kaki besi ya teman-teman, jadi agak bingung juga kalau kita ngangkat sendirian karena memang berat banget ya teman-teman. Kemudian ini saya mulai mengeringkan rak bunganya dengan tisu ya teman-teman, karena saya mau pasang lagi bunga-bunganya ke tempat semula dan saya taruh di pojok. Dan ini rak bunganya memang sudah beberapa bulan ada di luar, karena biasanya ini memang pajangan di dalam rumah ya teman-teman. Jadi saya tuh sering pindah-pindahin barang-barang kalau kalau bosan gitu ya, untuk menciptakan suasana baru ya, biar lebih segar lagi gitu teman-teman. Dan contohnya seperti hari ini ya teman-teman, saya deep cleaning jadi untuk menciptakan suasana yang lebih segar menurut saya ya teman-teman, biar kita lebih betah di rumah. Dan beginilah kondisi rumah saya teman-teman. Untuk hiasan-hiasan, jadi sepi hiasan, di dinding gak ada hiasan, kurang dekor lah teman-teman. Walaupun saya sebenarnya suka dekor, tapi mungkin suatu saat saya mau dekor rumah ini ya teman-teman, tapi untuk saat ini masih belum kayaknya, karena untuk bebersihnya itu yang kita harus ekstra ya, di saat kita masih punya balita yang lumayan aktif dan masih nempel-nempel. Sementara ini mungkin untuk dekor-mendekor masih saya pertimbangkan gitu ya teman-teman. Kemudian ini saya lagi ngangkat meja ya, dan ini lumayan berat ya teman-teman. Itu lacinya saya lepas, sebentar lagi saya mau pasang, karena tadi saya siram, saya malas ngeluarin isinya, jadi biar nggak basah isinya. Jadi di pojokan situ seperti gudang mini ya teman-teman. Jadi saya taruh sembarang semua peralatan, di random isinya di sini. Dan ada sepatu saya simpan di box karena biar nggak berdebu, karena bingung masih ditaruh di mana.
dan ada mainan-mainan anak-anak, ada pekakas, obeng-obeng dan lain-lainnya. Jadi saya taruh di pojokan situ. Ini saya mau nyuci kursi, saya turun-turunin semua. Ini kursi ini biasa untuk Pak suami kalau mau masang lampu ya, naik ke sini kalau lampunya terlalu tinggi. Dan sama anak-anak, kursi ini kalau di luar dipakai untuk simpan sepatu sekolah ya teman-teman. Kalau pulang sekolah sepatunya disimpan di situ, jadi nggak ditaruh bawah. Sebenarnya mungkin ada caranya teman-teman untuk merawat furniture, tapi saya nggak pakai cara itu, jadi saya pakai cara instan, siram-siram aja. Dan ini Pak suami nggak tahu ya kalau furniturnya saya siram-siram begini, karena saya memang sering siram-siram begini ya teman-teman. Mungkin sebenarnya ada bahan untuk oles-olesnya ya teman-teman, mungkin karena sepertinya cara saya ini salah gitu ya. Jadi jangan ditiru ya teman-teman, karena cara saya ini cara instan. Ini yang saya pegang ini kaca ya teman-teman, ada dua, rencananya mau saya taruh di di kamar mandi, tapi belum sempat karena masih harus ngebor kan ya. Ini kacanya lumayan berat nih, terbuat dari kayu, dan ini lucu banget nih teman-teman bentuknya. Dan ini ada dua ya teman-teman, jadi belum sempat saya pasang, lumayan lama ada di luar gitu, jadi nantilah mungkin next lain hari insyaallah. Oke, sekarang saya mau bersihin di area sini dulu. Saya mau lap-lap sepeda pakai air, dan itu ada rak mobil, saya lap-lapin juga karena sepeda ini juga lumayan lama nggak dipakai, jadi cukup berdebu ya teman-teman. Jadi setiap saya siram sini ini biasanya memang saya lap-lap, cuma seringnya nggak saya videokan gitu ya. Alhamdulillah ini udah selesai nih, jadi saya cuma ngilangin debu-debunya aja biar lebih lebih bersih gitu ya. Ini sekarang saya mau pel-pel bekas airnya dulu, karena saya mau taruh rak sepatu di sini, dan saya taruh kembali sepatu-sepatunya dan sandal-sandal ke tempatnya semua ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lihat tadi ada kayu putih ya teman-teman. Kayu putih yang tadi itu sebenarnya adalah rak yang rencana akan saya taruh di pojok situ, di tempat ini, di tempat saya menaruh rak sepatu plastik ya teman-teman. Tapi itu harus dibor, karena saya lagi males ngebor-ngebor, jadinya saya terpaksa beli rak plastik ya teman-teman. Sebenarnya saya lebih suka yang simple, digantung gitu aja, tapi belum bisa sementara ini untuk ngebor-ngebor, jadi saya sementara rak kayu itu nganggur. Itu saya belinya di online ya teman-teman, di toko orange, yaitu Shopee. Mungkin nanti kalau saya sempet, nggak lupa, insya Allah nanti saya kasih link deskripsinya ya. Jadi itu kira-kiranya muat sekitar 4 atau 5 pasang sandal, jadi lebih hemat tempat sih kalau kita ada space, ada tembok ruangan kosong, kita bisa taruh di tembok itu yang bagian bawah. Seperti tempat saya ini kan ada di bawah, di dekat sepeda itu rencananya mau saya taruhin tempat sandal yang gantung putih tadi teman-teman, tapi saya berubah pikiran karena mesti harus ngebor-ngebor, itu yang membuat saya mengurungkan niat. Dan di dalam tembok itu sebenarnya ada bekas pipa kran, dulu kerannya ada di situ ya teman-teman. Jadi panjang rak kayunya ini dari kanan ke kiri itu pas dengan ini, jadi saya takut ngebor si pipa itu, alasan lainnya itu ya teman-teman. Alhamdulillah, inilah hasilnya teman-teman, sudah selesai deep cleaning saya untuk taman. Beginilah cara saya teman-teman deep cleaning taman ala saya. Dan kemudian ini saya sudah deep cleaning teras saya, lumayan panjang menurut saya, dari barat ke timur. Alhamdulillah saya sudah selesai. Nah, seperti inilah teman-teman, intinya semuanya terpasang pada tempatnya, tapi berbedanya itu sudah bebas debu. Alhamdulillah. Kalau sudah begini rasanya udara jadi lebih segar ya teman-teman, walaupun capek-capek sedikit.
Cuaca juga cerah banget ya teman-teman. Insya Allah nanti malam bisa tidur nyenyak kalau sudah rapi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ngeklik video saya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum.